jelas, Mince. Aman, Mbak, aman. Oke, siap. Thank you. Selamat malam. Oke, malam. Mbak Liza mungkin boleh say hi dulu ya untuk teman-teman ngerti saham karena kayaknya ini first time Mm-mm. bareng Mbak Liza ya. Gila. Betul. So, terima kasih buat ngerti saham dan apa para barisan pendukungnya nih untuk undangannya hari ini, malam ini. Perkenalkan saya Lisa Camelia Suryanata, saya Head of Research dari Kiwum Sekuritas Indonesia. Oke. Nah teman-teman mohon bersabar yang nanya rekomendasi saham atau insight emiten-emiten ya. Kita akan diskusi dulu seputar market update ya bareng Mbak Lisa. Karena di tengah-tengah volatilitas market seperti sekarang kayaknya Mm-mm. memang banyak investor yang butuh pencerahan nih. Kalau kata Gen Z itu butuh pencerahan nih. Ya. Gitu. Nah Mbak Lisa kalau kita melihat market ya, ini memang ya cukup volatile ya. Kemarin-kemarin merah, sampai trading hal beberapa hari ini lumayan balik lagi hijau. Nah, di balik penurunan market yang sebenarnya ya dari awal tahun sampai sekarang pun masih mengalami penurunan, sebenarnya ini murni reaksi pasar atau memang fundamental ekonomi dalam negeri kita global itu juga menjadi yang memicu ya pemicu utamanya. Ya, mungkin alasan utamanya memang karena gonjang-ganjing global ini ya. Dimulai ini mulai apa maksudnya mulai anjlok dalamnya itu ketika Trump pada awal April ini ketika pas kita lagi libur Lebaran itu dia menerapkan tarif kepada sekian puluh negara gitu. Yang mana tarifnya ini lumayan mengejutkan karena selainnya blanket tarif 10%, juga banyak negara yang kena tarif lebih tinggi gitu. Kita salah satunya ya 32%. Padahal menurut Ibu Sri Mulyani itu rumus perhitungan tarifnya ini nggak ngikut ilmu ekonomi sama sekali dibilangnya begitu ya. Itu cuman basically adalah ngurang defisitnya yang diterima oleh Amerika itu dibagi oleh impor dari impor mereka ke kita gitu. Nah, terus kemudian jadinya dapat persentasenya itu begitu. Nah, terus kemudian sebelum libur memang jujur sih kondisi HSG juga nggak begitu sehat ya. Karena kita even sebelum libur kita lihat IHSG-nya nggak kemana-mana dan yang lebih memberikan bukti adalah nilai jual bersih asing ya. Nah, dia nilai foreign net sale ini dari awal tahun ini udah gede banget ya. Uh, Ibu Friska, coba kalau kita lihat data RTI, kemarin sih saya lihat net sale asing 36 triliun ya. Kalau hari ini berapa nih? Saya belum lihat lagi. Sebentar, 38, nambah lagi ya. Ternyata kemarin pun kita IHSG naik berapa ratus apa 100 poin kalau nggak salah. Um, Tetap aja asing keluar 2 triliun gitu. Jadi padahal bulan April belum selesai ya. Kita asing sudah jualan 38 triliun. Dibandingkan tahun lalu 2024 asing net sale 27 triliun. So sekarang jumlahnya udah terlampaui gitu. Dan ini ngaruh banget kelihatan ke posisi nilai tukar rupiah kita gitu. Yang mana kemarin sudah sampai ke level krisis moneter tahun 98, 17.000 ya. Bahkan ada di berbagai platform katanya ada yang udah kena NFD udah kena di sekitar 17.200 gitu. Nah, ini adalah terlemah sepanjang masa. Padahal sebelumnya, sebelum kita liburan, dolar indeksnya sendiri itu padahal udah sempat jatuh ke level terendah mereka 5 bulan. Nah, kok rupiahnya nggak bisa ngangkat gitu, nggak bisa apa agak sulit sekali untuk bisa menguat ke bawah. Sorry, maksudnya USD-nya, ini kan kita ngomongnya USD IDR. USD-nya itu sulit banget untuk bisa melemah ke bawah 16.500, 16.400 gitu. Nah, dan di situ kita juga sadar ternyata ada isu fundamental sendiri untuk untuk Indonesia gitu. Ya, yeah, so basically it's a combination oleh semuanya dari faktor regional global udah pasti, terus kemudian juga ya dari ternyata dari
sisi domestik kita juga tidak sekuat yang tidak sekuat yang dibilang selama ini begitu. Nah, tapi kalau kita ngobrolin kesiapan infrastruktur pasar kita ya, Mbak Lisa, Ya. apakah kayak trading halt itu udah dianggap cukup efektif sebagai dalam tanda kutip pengaman gitu Ya. untuk kita? Kalau berdasarkan pengalaman kemarin yang baru banget itu ketika kita baru masuk udah diperbesarkan ya persentase circuit breakernya gitu. Tadinya 5%, kemarin langsung karena apa? Saya rasa pihak regulator sama bursa juga ngelihat wah regionalnya lagi ancur-ancuran nih. Kayaknya kalau 5% langsung kena gitu. Karena kan biasanya kalau kita habis mengalami libur panjang mau nggak mau market begitu buka langsung adjusting sama apapun yang terjadi di regional market gitu. Ya syukur kalau regionalnya naik toh. Kalau kemarin kan mereka pada jeblok gitu, so udah antisipasi lah bakalan diterjang tsunami gitu istilahnya ya kan. Nah bahkan besaran circuit breakernya udah diperbesar jadi 8%, tetap aja begitu jam 9 teng buka langsung minus 9% gitu. Nah jujur pas kejadian kemarin itu aku merasa kita sedikit terselamatkan oleh panjangnya libur lebaran kita gitu. Jadi ketika ketika Donald Trump itu mengumumkan tarifnya itu yang bikin market global itu porak-poranda, bahkan Dow-nya sempat minus 3.000 poin kan. Itu kita lagi libur, jadi kita nggak mengalami apa ya uh, longsoran tsunami-nya itu gitu loh. Nah, ketika kita masuk hari Selasa itu pagi-pagi sebenarnya bursa Asia, regional Asia itu udah mulai hijau gitu. Nikkei dan kawan-kawan itu Australia juga udah mulai hijau. Jadi kita cuma kebagian, kita memang adjusting kena juga turun tapi cuma sedikit dan masih finally masih bisa bertahan di atas 6.000 gitu kan. Nah, jadi dan trading halt yang langsung dikenakan di awal perdagangan itu kayak mengakhiri sebuah gap down gitu kan, kita langsung gap down ya, terus kemudian stop dan ini membuat para investor atau trader tuh untuk jernihkan pikiran dulu gitu ya. Apakah setelah nanti trading halt-nya dibuka 30 menit kemudian masih mau jualan terus gitu, padahal harga udah nyemplung ke bottom gitu, terus kita jualan di bottom gitu, kita baru cut loss, atau coba lihat regionalnya udah pada hijau tuh, artinya kita udah mungkin kita udah melalui gelombang gelombang tsunami yang terbesar gitu. Sekarang ya tahan aja dulu karena buka gap down itu, dan kemudian malah jadi ada potensi untuk naik gitu. So ya hasilnya bisa kita tebak ternyata titik 5880 kemarin itu menjadi support terendah gitu, dan so far kita bisa stabil di atas 6.000 sampai saat ini. So buat saya kemarin mekanisme trading halt yang terjadi itu lumayan berhasil ya untuk meredam kepanikan market dan membuat investor untuk stop panik, berpikir jernih, dan akhirnya mereka malah bottom fishing gitu. Iya. Dan dapat harga murah kapan Iya. lagi gitu ya, dapat posisi saham yang murah-murah Iya. bertahun, bahkan di level support midterm atau jangka panjang yang jarang-jarang banget nih dapat semurah ini gitu. So ya untunglah semuanya berakhirnya lebih ceria gitu ya. Ya, ya minimal sekarang udah mulai ribuan market. Walaupun masih bergejolak, tapi masih bertahan di atas angka 6.000 terus ya, Mbak Betul. Liza. Iya, level psikologis. Iya, kalau kita menyambung soal turunnya IHSG yang jujur buatku pribadi juga ini tuh agak ekstrim. Tapi kalau kita lihat historical yang kejatuhan-kejatuhan pasar di Bursa Efek Indonesia sebelumnya, itu sejauh mana Mbak dibandingkan dengan yang saat ini sedang dihadapi? Uh, Kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, buat saya dinamikanya stock market ini memang nggak ada duanya gitu. Jadi setiap kali selalu ada kejutan baru gitu ya. Jadi ini berkarir atau kita sebagai trader di stock market Indonesia itu benar-benar pengalaman yang
humbling gitu ya, humbling experience. Oke, tapi mungkin yang bisa jadi patokan buat saya adalah ketika krisis subprime mortgage tahun 2008. Nah, ini kurang lebih kayak gini juga ya kondisinya subprime mortgage tahun 2008. Nah, lumayan ini tahun 2008 itu tapi kemudian setelah karena tahun 2008 itu isunya adalah keuangan juga. Kalau 2020 kan memang sempat kita jatuh dalam juga ke bawah 4.000, tapi rebound dengan cepat. Nah, kalau itu kan isunya adalah pandemi global gitu ya. Nah, yang mirip-mirip tuh subprime mortgage tahun 2008 karena isunya keuangan gitu. Nah, tapi di akhir tahun itu mulai marketnya recover lagi dan tidak pernah ketemu level low yang sama gitu. Jadi itu memang merupakan bottomnya. Dan kalau kita lihat 2008 ke 2020, 2008 terus kejadian lagi 2013 5 tahun, 2013 ke 2020 COVID 7 tahun. Ya, I guess sekarang polanya 5 tahun lagi ya ketemu lagi gitu 2005. Ya, intinya kalau kita mau make money, justru yang seru itu berada dalam volatilitas tinggi seperti ini gitu. Jadi ya IHSG memang jatuh gitu. Tapi eventually hikmah apa yang bisa didapat dari sini adalah harga saham-saham ini jatuh, ini sudah berada di level supportnya gitu. Finally kita dapat harga saham murah lagi gitu. Dan ini ya syukur-syukur kita juga masih punya amunisi saat ini dan kita bisa beli gitu ya, dan tidak dalam posisi nyangkut gitu. Ya itu aja sih. Serok ya. Tapi berarti sebenarnya kan belakangan maksudnya timbul pesimisme dari masyarakat khususnya investor retail di pasar modal dengan penurunan kayak gini tuh sebenarnya kita harus menganggap ini memang the real peluang atau justru saatnya kita mulai harus agak berhati-hati gitu. Karena banyak yang bilang ini baru permulaan kayak gitu misalnya di Amerika Serikat sendiri pun. Oke. Nggak salah juga sih yang ngomong kayak gitu, karena saya baru aja lihat artikel juga kalau misalnya mereka di Amerika tuh ada survei terbaru bahwa katanya bearish view dari para investor di Amerika saat ini adalah dalam level terendah dalam 30 tahun, dia bilang gitu ya. Nah, terus kemudian juga kalau misalkan perang tarif ini terus berlangsung tanpa adanya kejelasan, ini Trump benar-benar akan membuat resesi global ini menjadi terwujud gitu ya. Dan belum lagi kalau misalkan China juga terus melancarkan retaliation-nya gitu. Dan even di saat sekarang ini aja kita udah mulai bisa lihat kayak ada dua kubu gitu ya. US mungkin dengan seluruh negara lainnya di dunia ya. US ini mulai secara dia adalah negara nomor satu dengan ekonomi nomor satu di dunia, ini kayaknya mulai ditinggalkan gitu. Dan China ini mulai pinter dengan dia bikin kubu sendiri dengan negara lain. Contoh buktinya aja sekarang Presiden Xi Jinping kan lagi mengadakan lawatan ke ASEAN, negara-negara ASEAN, Kambodia, Vietnam, gitu, Malaysia. Sayangnya nggak mampir ke Indonesia ya. Nah, jadi jelas peluang, Bu Friska. Cuman mungkin kita perlu cermati time frame-nya. Apakah sudah cocok untuk hold jangka panjang, investment jangka panjang, atau ya untuk sementara ini kita trading cepat dulu karena valuasi udah cukup rendah gitu ya, harga saham kebanyakan sudah mencapai bottomnya, dan kita juga lihat-lihat perkembangan sentimen tarif dan market global. Kalau pas lagi kemarin Dow-nya akhirnya rebound 1.600 poin, ya kita juga ikut keangkat gitu. Walaupun rupiah kita belum jauh-jauh dari 17.000, 16.800 gitu. Ya, tapi mungkin untuk hold jangka panjang
ini masih masih apa namanya, masih banyak faktor ketidakpastian itu pasti ya terkait tarif, eh, masih on and off, omongannya si Donald Trump masih bolak-balik. Kemarin minggu lalu Gedung Putih bilang katanya tarif untuk smartphones dan laptop itu akan dikecualikan. Tapi minggu malam Donald Trump-nya bilang enggak tuh, masih akan ada tetap tarif tapi mungkin diatur gitu ya. Karena ya maybe konglomerat di sana pada ngomel juga gitu sama dia. Ya Iya, apa Tesla, kemudian si itu Apple gitu. iya, Karena sejatinya itu spare part mereka tuh banyak dari iya. China. Gitu. Jadi strateginya mungkin ada satu alokasi yang untuk trading cepat, yang terus sedikit lagi ada untuk yang istilahnya kita udah dapat harga murah gitu ya. Hmm. Kalau dijual cepat-cepat sayang juga kan gitu. Iya. Tapi ya kita bagi dua lah, ada alokasi terpisah untuk itu. Oke, oke. Jadi mungkin saat-saat seperti ini Mm-mm. allocation terutama untuk portofolio saham agak lebih ketat ya, Bu Mm-mm. Liza ya. Ya, Iya, jadi betul. nggak all in juga tapi ya. Ya, jangan all in juga. Ibaratnya ini kan lagi tes ombak ya, apa, don't test the water with both feet katanya begitu. Jadi kalau mau nyemplung tuh di saat-saat sekarang ini jangan overconfident dan langsung full Iya. power gitu. Mm, Eh, jangan lupa money managementnya di apa diperketat ya. Maksimal kita pakai 30% aja deh dari dana trading kita, atau kita kalau misalnya baru spekulatif buy itu maksimal 30% dari total alokasi untuk saham tersebut gitu. Sambil kita perhatiin semakin lama bullishnya semakin kenceng nggak, resistennya semakin bisa ditembus nggak gitu. Nah kalau pergerakannya semakin kuat ya boleh kita average up bertahap gitu. Tapi in every condition saat ini saya sih lebih prefer untuk lebih prudent aja ya, mm. lebih menahan diri gitu. Oke, oke ya. Jangan kemakan secara emosional mungkin ya melihat market. Wah, tanda-tanda mau rebound langsung Uh, all in gitu. Mumpung istilahnya buy the dip gitu. Oke, menarik sih. Bu Liza, ini ada yang bertanya, nilai tukar jatuh itu sebenarnya karena faktor apa saja sih, Bu? Sorry, Nilai nilai tukar rupiah jatuh. ya Oh, jatuh tuh sebenarnya karena oke. faktor apa saja gitu. Jadi kalau kita bicara USD IDR, nilai tukar rupiah nih, kan kita biasanya nulisnya USD/IDR. Nah, berarti yang di depannya itu adalah US dollar. Nah, itu mau nggak mau memang kita ngelihat kiblatnya ke US, apa yang terjadi di sana gitu. So far, yang menyebabkan US dollar kuat itu adalah karena ekonominya yang kuat, ya. Ekonominya yang kuat, jadi dari kita cerita agak mundur-mundur sedikit ya, karena ekonomi kuat, kemudian terjadi inflasi. Nah, bank sentral itu harus turunin suku bunga, tapi sesudah harus naikin suku bunga, sorry. Bank sentral harus naikin suku bunga supaya membuat biaya pinjaman tinggi, dan akhirnya dunia usaha itu lama-lama profitnya rada ketekan sedikit gitu ya. Akhirnya perlambatan ekonomi. Nah, jadi US dollar ini dianggap sebagai mata uang yang berotot gitu ya, yang kuat karena ekonomi AS di sana kuat dibandingkan kita, of course gitu. Nah, jadi itu kiblatnya kalau ke US ya. Nah, kalau misalkan kemarin itu ternyata dolar indeksnya itu sebenarnya sudah turun ke level terendah 5 bulan, tapi rupiahnya kita juga nggak bangkit-bangkit. Nah, di situ menjadi pertanyaan. Ternyata yang selama ini kalau BI atau BPS itu atau Departemen Keuangan press conference selalu bilang fundamental Indonesia baik-baik saja gitu. Ternyata tidak gitu ya sebenarnya. Jadi ketika dolar indeks sudah turun lah, kok rupiahnya nggak naik gitu loh, nggak bisa naik. Bukankah katanya kalau misalnya kita membuat patokan USD naik maka rupiah turun, wajar karena USD pun menguat.
menguat atas mata uang dunia lainnya. Nah ini USD-nya udah turun, kenapa rupiahnya nggak bisa? Ya karena memang kita punya masalah dalam negeri. Apakah itu yang menjadi masalah sekarang ancamannya adalah defisit fiskal, ya. Kita punya ancaman defisit fiskal karena kita butuh banyak dana, ya. Negara kita lagi butuh banyak dana saat ini. Satu, buat apa? Untuk membiayai program-program ambisius pemerintah. Salah satunya adalah MBG. Nah, terus kemudian kedua, kita juga lagi butuh, sebenarnya nggak cuma kita doang sih ya, Bu Friska, yang bukan cuma Indonesia doang yang lagi butuh banyak dana tahun ini. Negara lain pun iya gitu, termasuk US gitu ya. So that's why si Donald Trump itu berusaha banget bikin Amerika to be number one, ya kan? Dia juga mengadakan pengetatan, penghematan gitu. Nah sama kita juga kan ada pemangkasan anggaran Efisiensi kementerian gitu. ya. Nah terus kemudian Indonesia harus bayar surat utang jatuh tempo tahun ini dan jumlahnya nggak sedikit loh, itu hampir 1000 T, ya. Nah, jadi kita lagi butuh-butuhnya cari duit nih gitu. Sementara Pak Prabowo bilang katanya GDP targetnya tahun ini 8%. Apakah bisa tercapai? Apakah angka itu tidak terlalu ambisius Ya, gitu? Ya kan? di, di tengah market kayak gini ya ekonomi. Iya. Nah, jadi ya itu akhirnya jadi menerjemahkan bahwa sebenarnya fundamental Indonesia itu nggak terlalu kuat. Kita lagi punya secara dalam negeri, secara inward gitu, kita punya masalah tersendiri, apalagi dicampur oleh kondisi luar negeri yang juga lagi gonjang-ganjing begitu. So itulah yang menyebabkan gejolak nilai tukar. Oke, oke, siap, Mbak Lisa. Nah, kita mungkin ngobrolin lebih spesifik sektoral ya. Eh, Kira-kira ya, ketika nanti market saat ini pun juga mulai agak rebound walaupun volatile, sektor mana yang paling berpotensi rebound pertama ya? Maksudnya menjadi leader gitu dibanding sektor-sektor yang lainnya, yang mungkin bisa jadi acuan peluang nih untuk teman-teman. Oke. Kedengarannya klise, tapi saya masih menyarankan untuk melirik sektor finance. Kenapa? Karena sektor finance itu sejatinya adalah tulang punggung IHSG, ya kan? Dan juga sektor ini yang menjadi sasaran jual dari asing gitu. Dari dana-dana dari fund manager besar gitu kan, makanya kemarin kita lihat mereka outflow-nya itu kebanyakan yang mereka ngedump Hibara gitu ya. Nah, selainnya memang mungkin dari sektor finance itu sendiri juga banyak tantangan sih tahun ini. Karena keringnya likuiditas ya, terus kemudian juga pertumbuhan kreditnya mungkin agak sulit nih untuk bisa bertahan di double digit gitu. Nah, tapi tetap aja karena jadi kalau misalnya asing memang mau masuk lagi ke Indonesia, ya dia pasti akan menyasar sektor finance duluan gitu. So nggak ada salahnya juga untuk kita lirik sektor finance duluan. Kita ke stock picknya Bank Himbara aja 4 besar itu, terus kemudian tambah BCA, terus BRIS juga jangan lupa, ini Bank Syariah ya Indonesia. Dan kalau kita lihat chartnya mereka, saya rasa udah perfect timing sih untuk mulai collect mereka di area bottomnya begitu. Ya, tetap sektor unggulannya menjadi sektor tulang punggung ya IHSG ya. Tadi finance dan bank Big Four plus BBCA dan plus juga ya yang mungkin bisa teman-teman mulai akumulasi tapi mungkin ya serok tipis-tipis Ya, dulu gitu betul. di harga-harga sekarang. Oke, nah kalau dari sisi pemerintahan maupun regulator ya kita ngobrol konteks agak lain sedikit nih Mbak Lisa, apa yang sebaiknya harus dilakukan untuk membantu menenangkan market atau kita nih investor retail ya di saat kondisi seperti ini? Mungkin masukan Mbak Liza atau bayangan nih harusnya kayak gini nih regulator maupun pemerintah gitu. Oke. Satu aja sih yang saya minta Mbak Friska.
Ya kita memang nggak ada yang tahu ya arah market mau kemana gitu ya kan, nggak ada yang bisa nebak gitu ya kan karena kita bukan dewa gitu. Tapi saya mungkin boleh berharap satu dari pemerintah, terutama kalau kasih komen tuh yang menenangkan gitu ya kepada pelaku pasar, tidak meremehkan pasar modal Indonesia gitu dan tidak menganggap bahwa investor itu kebanyakan memang rugi di pasar saham gitu. Kalau investasi di pasar modal itu nggak bakalan untung katanya. Yang untung cuma bisa yang besar-besar aja gitu. Karena dan harus bisa mengerti peranan pasar modal di mata internasional itu seperti apa gitu. Saya rasa sebagai pemimpin negara atau pejabat-pejabat penting di at least di jajaran kabinet, basic understanding seperti ini sih harusnya udah paham banget gitu ya. Kalau pasar modal itu sejatinya adalah representasi awal dari kondisi ekonomi real suatu negara gitu. Karena Ya, di dalamnya apa? Di dalamnya kan company-company yang ada di Indonesia gitu ya. ya, Kita kalau beli saham kita beli apa? Kita beli proyeksi, kita beli kinerja perusahaannya. Di situ akan dinilai gitu dengan valuasi segala macam. Oke, ngomong itu terlalu rumit lah. Tapi uh, sejatinya idealnya adalah mempunyai stock market, capital market dengan nilai kapitalisasinya semakin besar, kayak di US gitu loh. Jangan yang semakin kerdil dan itu dianggap sebagai hal yang biasa-biasa aja gitu ya. Nggak ya, I mean cuek aja tuh gitu. Saya nggak khawatir tuh tentang pasar saham gitu. Nah, I think that's a very discouraging statement gitu ya. untuk sebuah kepala negara atau pejabat penting pemerintah. Ya itu ya at least ya itu aja sih yang saya minta, kalau mereka tuh lebih bisa lebih mengayomi, kata-katanya juga lebih enak didengar, lebih suportif lah gitu. Ya. Ya, karena memang balik lagi ya, capital is one of the leading indikator ekonomi suatu negara, teman-teman ya. Jadi pasar modal ini ya benar cerminan negara di mata dunia ataupun di mata global. Itu yang mungkin satu hal yang kita semua harus pahami dan kita sepakat untuk hal itu ya, teman-teman. Okay. Oke, aku coba cicil pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Tadi ada yang bertanya di market kondisi market seperti sekarang, insight untuk beli saham-saham IPO, Mbak Lisa. Uh, Apa beli beli saham IPO, uh, jujur kalau saya yang IPO yang kemarin baru sukses ya, Fore ya, Coffee ya, itu mereka cukup beruntung ketika listing, beruntung ya, ketika saat ya market lagi turbulensi begini gitu ya, IPO-nya cukup sukses, itu sih menurut saya mereka beruntung gitu ya. Nah tapi buat perusahaan lain yang saya rasa juga mereka pasti akan pikir-pikir ya kalau mau IPO di saat situasi market lagi nggak bagus kayak gini, nanti nanti penerimaan bayarnya bagaimana, maksudnya subscribe gitu ya, tingkat subscriptionnya bagaimana gitu, apakah bakal laku atau enggak IPO-nya, ya saya rasa pasti wajar lah agak khawatir seperti itu. um, Mungkin nanti IPO, yang mau IPO sekarang ini ya proses IPO kan itu panjang, bisa berbulan-bulan. Kalau yang mungkin tertarik untuk IPO bisa digarap sekarang, tapi nanti listingnya kan masih berbulan-bulan ke depan gitu ya, at least bisa 5-6 bulan lah prosesnya gitu. So hopefully by that time market udah lebih stabil, uh, apa uh, ya, dan berarti penerimaan publiknya juga bisa lebih sehat begitu, lebih ramai. iya ya, kalau bisa dibilang sih market saat ini agak lebih stabil mungkin karena penundaan tarif 90 hari ke depan itu ya Ya, sebenarnya. itu. Ya kita nggak ada yang Mm-mm. tahu pasti tiba-tiba nanti ada perubahan Mm-mm. aturan lagi seperti apa. Jadi ya memang Betul. 10 hari ke depan kita jadi kayak digantung juga sebenarnya ya Mbak Lisa ya. Ya, begitulah, dan nggak Iya, jaminan loh 90 hari ke depan nggak akan ada apa-apa gitu. Buktinya betul.
si Trump ditinggal sebentar aja, tahu-tahu tarif China udah 145, ya kan? Iya. Nah, terus Uni Eropa udah mulai ini juga, udah mulai geser gitu, udah mulai cari teman-teman juga sekutu. China udah juga cari sekutu. Wah, ya, well, mereka pastinya lagi apa ya, istilahnya nih kalau ini misalkan adalah gencatan senjata, mereka lagi putar otak juga gitu loh, mau mencari strategi. Nanti pas udah 90 hari apa yang terjadi, atau sebelum itu kita counter attack duluan gitu ya. Something like that lah mungkin ya. Oke. Nah, tadi ada beberapa juga yang nanya prediksi IHSG Mbak Liza, mungkin term sampai midterm. Oke. Prediksi IHSG. Ya, teman-teman semua, kemarin waktu IHSG-nya turun hampir ke 5850, itu actually kita sudah kena support jangka panjang ya. Support jangka panjang ketika kemarin terendahnya di sekitar 5880, 5888 sebenarnya, up to level 5850 itu sebenarnya masih di area support jangka panjang yang mana garisnya itu saya tarik dari tahun 2009. Nah, oke. Berkaca dari pengalaman ketika jatuh di COVID, ini adalah garis support yang sama ya. Ketika itu IHSG ini jeblos ke bawah 4000. Nah, kemudian ever since itu naik terus. Nah, mudah-mudahan saat ini juga at least IHSG punya kemampuan untuk bisa naik lagi ke level 7000 ya, medium term ya. Kalau untuk jangka pendek ya coba dulu deh ke sekitar yang terdekat ini ada di sekitar 6700 ya. 6700 sekitar 5%-an lagi kita masih bisa naik atau enggak gitu. Tapi kalau untuk medium term probably 7000, mendekati akhir-akhir tahun 7000, being konservatif dulu ya. Karena penilaian kita kan saat ini dari apa yang terjadi sekarang ini, sama katanya proyeksi resesi global lah, whatever segala macam, serta pastinya juga itu apa mulutnya Donald Trump yang nggak bisa diprediksi gitu ya. Nah, jadi 7.400 ya, well untuk target akhir tahun gitu, atau even lebih konservatif lagi 7.200 gitu. Oke, itu target akhir tahun ya. Wah, masih jauh menuju 8.000 lagi. Nah, Saya tidak akan begitu optimis di tahun ini ke 8.000. iya, makanya tahun lalu kita seberapa sih optimis untuk closing IHSG 8.000, tapi ternyata duar. Iya. Semua prediksi udah Iya. langsung semua terbantahkan. Nah, Mbak Lisa tadi ada yang bertanya untuk sektor batu bara, insight sektor batu bara. Oke. Batubara kemarin Trump baru ngomong bahwa dia akan menghidupkan kembali industri batubara ya. Dia memang orangnya bukan yang ikut green energy gitu. Dia justru mau supaya produksi minyak AS dan juga batubara itu dipompa setinggi-tingginya gitu. Bahkan dia keluar kan dari Paris Agreement ya. So, tapi kondisi batubara saat ini itu dalam posisi oversupply. Apalagi US nanti mau naikin produksi gitu. Kalau dari emiten batubara kita, ekspor ke US tuh kecil banget, cuma 0,1%. Pasar kita tuh banyak kan Asia Timur, China, Jepang, India gitu. China sendiri juga lagi dalam kondisi oversupply gitu. Dan kalau kita berharap dengan climate gitu ya, climate udah nggak dinginnya udah nggak ekstrim, karena ya itulah ada apa namanya global warming gitu kan. Nah, ngarepin tahun 2022 batu bara bisa booming lagi ke 400, aduh kayaknya enggak jauh banget deh ya. Batu bara sekarang soalnya harganya udah jatuh ke bawah 100 gitu. Dan oke, kalau kita lihat chartnya batu bara itu, harga 99 saat ini itu adalah terendah dari tahun 2021. Nah, terendah dalam 4 tahun gitu. Ketika ketika summer tuh kan sekitar bulan Juni Juli, harganya bisa 100 berapa tuh? Juni Juli. Oke, harganya bisa sekitar 130-an.
Nah, ketika winter yang harusnya katanya udara dingin, terus butuh energi, pemanasan, heater segala macam, batu baranya kok bisa jeblok harganya ke 110 gitu. Artinya masalah iklim ini udah bukan lagi menjadi alasan untuk penguatan harga batu bara. Ini lebih kepada demand global, ya demand global akan turun katanya seiring dengan perlambatan ekonomi yang mana eventually akan mengikis demand atas energi, crude oil dan batu bara termasuknya. Terus dan ada substitute dari gas. Gas waktu perang tahun 2022 memang sempat dimainin sama Rusia, ya kan, sebagai salah satu senjata benefit mereka lah gitu. Nah, pada waktu itu negara Eropa memang terpaksa menghidupkan lagi PLTU batubara mereka gitu. Tapi sekarang aliran gas udah lancar, harga gasnya juga udah turun, so mau nggak mau ya batubara sebagai substitute ya ikutan jeblok juga gitu. So untuk saat ini batubara saya belum ngeliat dia akan bisa cepat naik lagi, kecuali at least bisa naik deh ke harga 100 dulu, ke atas 100 dulu. Sekarang posisi harga di 94, 95 ya. 95 batu bara, secara industri juga harusnya PLTU batu bara itu dipensiunkan ya. Kondisi oversupply ya, jadi tidak ada prospek yang gimana banget gitu. At least harga bisa naik ke 100, saya melihat sentimen positif di saham batu bara belakangan ini mungkin sekedar technical rebound aja. I see, I see. Jadi sebenarnya kalau kita mencari atau memproyeksi katalis positifnya dalam waktu dekat belum ada ya Mbak Lisa ya untuk batu bara ya. Iya, paling ya sekedar technical rebound Ya. berdasarkan omongan si Trump. Tapi kalau kita pikir-pikir kayak tadi kan sebenarnya oversupply. Terus kalau Amerikanya nambahin lagi produksi ya tambah banyak dong. Iya. Tambah banyak barangnya harganya tambah jatuh, ya kan? Gitu. So ya belum. Ya, oke ya. Kita riset kembali ya teman-teman ya. Mungkin yang saat ini sedang punya porto sektor batu bara, mungkin bisa dievaluasi kembali atau sambil mantau ya katalis positif ke depannya. Nah, mungkin sektor berikutnya yang nggak kalah seru untuk kita diskusikan, ini terkait consumer ya, consumer goods nih terutama. Karena aku kemarin baca ada data perputaran bahkan perputaran uang sendiri pas saat Lebaran tahun ini tuh hampir menyerupai saat pandemi. Berarti itu kurang lebih kita bisa menyimpulkan orang menahan konsumsi. Maksudnya di saat ekonomi seperti ini bahkan mirip kayak pandemi, Ya, padahal ya nggak parah pandemi kayak gitu. Nah, ini iya. insight untuk consumer good itu sendiri di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Mbak Lisa. Jadi ternyata orang sekarang emang nggak spending yang terlalu boros ya, kecuali mungkin untuk keperluan pangan pokok gitu, kebutuhan pokok. eh, dan mereka lebih banyak saving juga karena kan kita tahu lagi banyak PHK massal ya di mana-mana. Nah, mungkin mereka dapat pesangon, tapi kan mereka juga harus make sure mereka mampu bertahan hidup bulan-bulan ke depan dong. Belum tentu gampang dapat kerjaan di saat-saat sekarang ini gitu. So ya selainnya kebutuhan pokok, mereka jaga-jaga pengeluaran gitu. Nah, sektor consumer saat ini um, juga dihadapkan dengan satu masalah terkait ini, produk impor Indonesia yang terbesar dari AS itu adalah kedelai. Ya, kedelai ini kita impor ini 90% dari US ya. Dan kemarin ada sedikit kelegaan, katanya pemerintah demi mendapat satu jalan tengah terkait trade war dengan US, mereka berencana untuk membuka keran impor, termasuknya adalah ya itu tadi kedelai gitu ya. Nah, jadi kita akan lebih banyak terima kedelai dari US, tapi mungkin juga dikenakan tarif gitu, lebih tinggi. Um, apa namanya ya industri consumer saat ini selainnya daya beli masyarakat juga sudah turun
Jadi perlu untuk lebih kreatif lagi buat saya untuk mereka bikin suatu produk yang lebih rajin-rajin. Karena psikologinya manusia itu adalah mereka mungkin bosan apa atau bisa menahan diri untuk produk yang lama, tapi kalau ada satu produk baru, at least ya sekali ini coba belilah gitu ya. Nah, jadi mungkin ini adalah suatu siasat yang bisa dilakukan oleh para perusahaan consumer itu untuk misalnya rebranding atau Pasti ya. refacing, ya berinovasi gitu yang tetap bisa untuk menggugah daya belanja masyarakat gitu. Sementara dari sisi cost juga mereka harus siap-siap ya, karena gandum juga kita banyak impor, gula kebutuhan gula nasional juga belum bisa dipenuhi secara domestik, kita masih juga banyak impor, so ya consumer ya, I mean mungkin nggak terbatas makanan aja, tapi juga dari produk daily staples ya, daily staples atau consumer non cyclical seperti belanja masyarakat. Um, um, ya mungkin ini akan menjadi sektor yang lumayan tertekan, so banyak-banyak inovasi untuk apa yang tadinya orang nggak mau belanja akhirnya jadi tergugah untuk belanja. Nah itu gimana pinter-pinternya emiten gitu deh. Oke, oke, siap. Nah, Mbak Liza, ini satu pertanyaan terakhir yang mungkin semua investor juga menunggu ya. Maksudnya, Ya. kira-kira ke depan katalis-katalis positif seperti apa yang bisa Hmm. membantu mengangkat IHSG ini. Jadi teman-teman investor pun bisa mengamati nih, Hmm, hmm. kalau katalis positif itu udah mulai berbau-bau mau Ya. muncul, ini kita udah mulai anticipate pasar Hmm. bakal mulai tuh. Karena jujur, karena kalau lihat market sekarang kayak ya belum ada katalis apapun gitu. Hmm. Kalau kita perhatiin apa berita global kayaknya masih gloomy semua, masih suram semua gitu ya. Kalau apa Trumpnya berhenti berbicara, nanti akan ada lagi omongan dari trade representatifnya lah atau menteri keuangannya lah gitu. Iya, oke, berita terkait berarti semua mata nih lagi memandang perkembangan global, terkait tarif lah gitu ya. Oke, itu wajar gitu ya. Kalau misalkan ada suatu perkembangan apa yang bikin market jadi bisa agak tarik nafas jenak seperti jeda jeda waktu tarif 90 hari ini ya oke, itu good gitu. Nah, terus kemudian dari dalam negeri, dalam negeri ini kan sudah banyak bergulir berita macam-macam juga kalau delegasi Indonesia ini sudah bertolak ke US. US ya untuk mereka puding ya kan. Nah, ini dalam waktu dekat pasti akan menjadi apa namanya? Pantauan sejauh mana kata sepakat atau jalan tengah itu bisa diambil oleh pemerintah Indonesia. Nah, terus tiap hari juga saya perhatiin nih aplikasi apakah asing sudah mulai belanja lagi di Indonesia gitu ya. Karena kemarin waktu walaupun IHSG kita naik-naik banyak, ternyata aslinya masih jualan cukup masif gitu kan. Jadi ya agak sedih kalau nilai foreign net sell year to date itu sudah mencapai 38 triliun. Jadi ya gimana rupiahnya mau menguat juga gitu kan. Rupiah kita sekarang ada di posisi USD IDR-nya masih sekitar 16 naik lagi tuh. 16.800 iya. Iya, Ya. 16.800. Kayaknya sulit untuk masih lama banget deh untuk melihat bisa rupiah menguat ke 16.400, 16.500 gitu ya. Katalisnya ya mungkin itu kalau misalkan suatu hari datang sentimen positif dari front-front tersebut ya oke, baru kita merasa sedikit ada secercah harapan secercah harapan bullish gitu ya. Yang cukup awet tentunya gitu, jangan yang datang cepat kemudian langsung kabur gitu, bisa bertahan di market ya. Saya rasa itu aja dulu sih ya, Bu Friska. Oke, siap. Dan kalau katalis itu datang bukan berarti IHSG akan rebound dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya, Mbak Lisa ya. Ya nggak langsung ngebut juga gitu. Iya. Berjalannya pasti bertahap, so kita juga ningkatin alokasi portfolio kita juga bertahap gitu pastinya.
Oke, siap, siap. Nah, itu dia ya penutup pertanyaan IG Live Mince dan Mbak Lisa malam hari ini ya. Sangat insightful ya untuk teman-teman yang mungkin baru join, tenang aja nanti kita save jadi bisa tonton ulang ya. Ya. Nanti untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, teman-teman gabung aja di grup diskusi kita ya. IGWA grup diskusinya ada di IG Story Ngerti Saham, nanti join aja ya, nanti bisa market update, rekomendasi saham dari Kiwum dan yang lainnya ya. Dan itu free ya, gratis teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya IG Live kita malam hari ini untuk Mbak Liza. Terima kasih banyak ya Mbak Liza atas waktu dan sharing-sharing insight-nya. Eh, Sama. untuk lumayan bisa menenangkan ya, lumayan bisa menenangkan psikologi investor-investor retail saat ini ya. Dari Mince pribadi pun juga oke, kita masih tetap optimis ya, walaupun memang butuh waktu. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Makasih Mbak Lisa. Happy trading. Semoga cuan selalu.